Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RIS Official. Channelnya para pencari rezeki dari perkebunan kelapa sawit dan seputar sawit. Oke teman-teman ya, di video kali ini Heri akan membuat video untuk pemupukan sawit dari 0 sampai ke 12 bulan apa aja untuk urutannya. Oke, kita sambil jalan-jalan ya teman-teman ya, jadi nggak ada salahnya lagi untuk teman-teman yang baru gabung atau menemukan channel RIS Official, mohon dukungannya ya dengan cara subscribe dan bunyikan tombol loncengnya biar tahu seputar perkebunan kelapa sawit dan updatean video terbaru dari saya. Dan jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Bagi yang teman-teman yang sudah subscribe di channel RIS Official dan maupun yang belum, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Dan saya doakan mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik aja dan sehat semua, dan dipermudahkan segala urusannya atau semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, langsung aja ya, kita akan membahas ke topiknya ya, yang dari pertanyaan Bang Abdul ini di kolom komentar. Inginkan tutorialnya pemupukan sawit 0 sampai 12 bulan. Jadi kita udah di perusahaan ini udah ada SOP-nya ya teman-teman ya, dan itu pun sudah melalui uji atau penelitian panjang, dan itu sudah jadi pedoman. Dan kalau emang sudah ada pedoman, kenapa enggak kita ikutin? Karena kalau perusahaan itu mungkin ya teman-teman tahulah, mereka akan menekan kos sekecil mungkin tapi penghasilan besar ya. Kita tentukan dulu untuk bibitnya itu bibit apa ya. Jadi kalau bibit unggul, dan itu tergantung PPKS apa ya, varietesnya. Dan umumnya sih di perusahaan atau di teman-teman petani itu yang setara SPH nya sekitaran tanaman per hektarnya itu jumlahnya 136 sampai 142 pokok ya, atau 140. Jadi yang pertama kita tentukan adalah itu. Terus yang kedua, lubang titik tanam itu perlu diperhatikan ya teman-teman ya, karena kalau kita terlalu dalam itu akan memperlambat pertumbuhan bibit kita. Jadi ukurannya nanti ini saya tampilkan di atas ini. Jadi kedalamannya itu cukup 45 cm, lebar lubang yang atas itu 40 cm, terus lubang yang bawah itu kalau bisa 30 cm. Jadi 30 yang bawah, 30, 40, kedalamannya 40 cm ya. Jadi teman-teman bisa dipahami ya itu, karena itu akan berpengaruh ya kepada bibit yang kita tanam. Terus oke ya, langsung untuk pemupukannya. Pemupukan 0 ya, awal kita tanam. Jadi kita perlukan itu adalah pupuk RP, pupuk rock fosfat, yaitu mengandung unsur hara fosfor untuk memperkuat atau mempercepat pertumbuhan akar tanaman sawit kita ya. Dan dosisnya itu setengah kilo atau 0, a few moments later kilogram. Jadi bisa dipahami dosisnya untuk RP untuk awal tahun tanam itu setengah kilo, dan itu kita aplikasikan menjadi 2 ya. Jadi yang saya maksud menjadi 2 itu kita bagi 2. Jadi di lubang dasar untuk lubang tanam tadi ya, kita udah bikin lubang. Terus yang di dasarnya itu kita kasih 2,5 ons ya, 2,5 ons itu ditaruh di dasar lubang dulu separuh, baru ditaburkan lagi di tengahnya, baru bisa ditutup dengan atau ditutup tanah keseluruhan. Jadi intinya 2,5 ons ditaruh dasar dan 2,5 ons ditaruh di tengah ya.
Itu pun bisa kita kasih lagi dengan pupuk mutiara atau pupuk NPK mutiara ya, yang kandungannya bisa yang 12 12 17 maupun yang 16 16 16, tergantung keuangan teman-teman ya. Jadi untuk dosisnya NPK mutiara cukup 2,5 oz. Itu ditaruh di piringannya, jaraknya 10 sampai 20 cm. Nah, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Terus kita masuk ke bulan 3. Setelah 0 itu akan cukup pupuknya untuk sampai ke 2 bulan ya, 0 sampai 2 bulan. Dan kita masuk ke bulan ketiga, itu kita menggunakan pupuk urea atau YTA ya. Tapi awalnya kita pakai mending pupuk urea dulu karena kandungannya 41% ya. Terus itu dosisnya 0,5 kg, berarti ya setengah kilo juga ya. Dan bisa diingat, di bulan ketiga kita memakai pupuk urea dan penaruhannya atau pengaplikasiannya itu jaraknya 10 sampai 20 cm di piringan ya, dari pokok 10 sampai 20 cm. Itu tadi kita udah mulai masuk bulan ketiga ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke bulan kelima. Jadi untuk bulan kelima kita tetap menggunakan pupuk urea atau YTA lagi ya, dengan dosis 0,5 kg atau setengah kilo ya teman-teman ya. Jadi sama bulan ketiga, bulan kelima itu kita tetap menggunakan dosis pupuk urea atau YTA dengan dosis setengah kilo ya. Dan penempatannya aplikasi masih sama, 10 cm sampai ke 20 cm. Oke, kita masuk ke, setelah bulan kelima kita akan masuk ke bulan 8. Dan di bulan 8 ini kita bisa gunakan dua macam pupuk ya teman-teman ya. Jadi yang pertama, untuk di bulan 8 ini kita menggunakan SOA atau YTA, sama juga dengan urea ya. Itu pun dosisnya masih sama, 0,5 kg atau setara dengan setengah kilo. Dan bisa kita tambahkan dengan pupuk mutiara yang kandungannya 12 12 17, kita tambahkan setengah kilo lagi, jadi 1 kilo ya teman-teman ya. Untuk ureanya setengah kilo, NPK mutiaranya setengah kilo. Dan untuk pengaplikasiannya bisa dibedakan ya, atau misalnya ureanya jaraknya 10 cm dari pangkal pokok, terus NPK mutiaranya 20 cm dari pangkal pokok. Jadi sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, jadi nanti kalau emang nggak paham atau kurang paham penjelasan saya ini, bisa ditengok di kolom deskripsi ya di bawah seperti biasa. Jika kurang memahami bisa dibaca di situ ya. Oke, kita lanjut ke bulan ke-9. Jadi bisa diingat-ingat ya teman-teman ya. Jadi bulan 9 ini itu memasuki fase proses generatif. Maksudnya proses generatif. Bulan 9 ke-12 akan kita tentukan untuk sanitasi. Sanitasi itu apa? Yaitu pembuangan atau kastrasi lah intinya ya. Itu pembuangan pelepah kering. A few moments later. Dan pelepah hijau nggak boleh dibuang. Intinya pelepah kering, yang pelepah pertama yang di bawah itu kering akan kita buang. Urutan yang masuk ke bulan 9 tadi, pupuk NPK mutiara yang kandungannya bisa dikasih 12 12 17, ataupun kita bisa kasih dengan pupuk MOP atau KCL. Kenapa kita kasih pupuk KCL ya? Ya seperti tadi yang saya jelaskan, di bulan ke-9 ini kita akan memasuki proses fase generatif, yaitu fase penentuan sanitasi maupun kastrasi. Pembuangan pelepah kering cukup kita buang pelepah keringnya aja, pelepah hijaunya jangan. Oke,
Rasa itu aja. Jika ini bermanfaat atau video ini bermanfaat, share sebanyak-banyaknya di sosial media teman-teman. Jika ada kurangnya, teman-teman silahkan berkomentar ya. Oke, sebelum saya akhiri, mohon dukungannya dengan cara like, share, dan komen. Dan jangan lupa lagi tekan tombol subscribe-nya maupun loncengnya biar tahu updatean video terbaru dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani sawit.